kita gitu sebagai manusia. Kita diberi hawa nafsu. Tadi yang disampaikan oleh Mas Yatno itu ya mengendalikan gitu ya. Mengendalikannya itu memang berat, butuh perjuangan. Misalnya ketika kita sedang searching, sedang YouTuber, cari-cari YouTube, tiba-tiba ada konten yang sesuai dengan hasrat kita sebagai manusia gitu, sebagai laki-laki, ada konten-konten yang seperti itu, disitulah gitu. Disitulah kita ditantang. Apakah kita mau membuka konten tersebut yang sangat memang diminati oleh hawa nafsu kita, tapi dilarang oleh Allah, atau mau melewatinya. Nah, di sini tantangannya terserah kepada kita, karena ketika searching kan tidak ada yang tahu ya, apalagi handphonenya sendiri. Nah itu, sehingga itu akan dibidik itu biasanya oleh YouTube, oleh Google. Jadi kalau kita membuka konten seperti itu akan tampil lagi. Gitu. Makanya kalau konten-konten kalau kita tidak membukanya, melewatinya, itu akan sangat jarang ditampilkan oleh YouTube karena dikiranya kita memang tidak suka. Tapi kalau kita sudah membukanya, dikiranya kita suka, itu akan ditampilkan lagi. Itu algoritma YouTube dan Google biasanya seperti itu. Nah, kalau misalnya tantangannya, kalau kita sudah berbuat dosa, ya, berbuat dosa itu kita itu ibaratnya kalau tidak punya dosa itu memakai baju yang bersih gitu ya. Kalau memakai baju yang bersih, untuk pertama kali ada percikan, misalnya kita lewat di jalan, tiba-tiba akan ada mobil gitu, atau motor yang mau berpapasan dengan kita, dan di situ ada becek gitu ya. Maka karena kita bersih, itu akan terasa sekali gitu. Itu akan terasa sekali bahwa pakaian kita akan menjadi kotor. Jadi kita sangat hati-hati ketika terpercik, aduh ini motor, badan kita jadi kotor misalnya gitu. Itu satu kali. Dan ketika sudah satu kali, kemudian badan kita menjadi kotor, itu kesanahnya kepercik lagi, itu sudah enggak ini lagi, sudah enggak kaget lagi gitu, karena badan kita sudah kotor. Apalagi kalau kita badannya itu sudah kotor, Pak, penuh dari sawah atau dari mana gitu ya, bobolokot. Itu kalau ada motor atau mobil lewat, ada becek di situ, ya cuek aja, karena badan kita juga sudah kotor. Gitu. Nah, seperti itulah perbuatan maksiat. Jadi kalau misalnya istilahnya melihat hati kita gitu ya. Kalau hati kita itu tandanya bersih, atau istilahnya ya hati kita itu terjaga gitu ya. Itu tandanya kalau ada perbuatan maksiat tuh kaget gitu. Dan ada pertentangan, menghindar atau enggak. Tapi kalau misalnya sudah ya biasa-biasa aja, ngelihat yang istilahnya yang dilarang oleh Allah, yang ini sudah biasa aja gitu. Itu tandanya berarti hati kita itu sudah kotor gitu dengan perbuatan maksiat, karena perbuatan maksiat itu sudah dianggap biasa. Gitu. Korupsi dikit-dikit gitu, karena udah biasa ya kan, jadinya nggak terasa dosa lagi karena sudah biasa. Itu memang sudah jelek ya, apalagi kalau menjadi sumbernya dosa. Diri kita itu, ini yang harus dijaga lebih lagi, yaitu diri kita itu menjadi sumbernya dosa. Maksudnya sumbernya dosa itu orang lain berbuat dosa gara-gara kita. Ini yang harus dijaga. Misalnya ya, kalau perempuan itu biasanya dengan aurat, dia membuka aurat dosa, gitu ya. Terus orang lain berbuat dosa karena melihat aurat dia. Nah itu, jadi menjadi sumbernya dosa. Kalau laki-laki biasanya dengan usaha korupsi. Nah, teman-temannya ini ada jalan nih, kalau kita korupsi nih,
gitu, dikasih tahu. Nah, itu yang memberitahu jalan cara korupsi, terus kemudian terjadilah korupsi tersebut bersama teman-temannya. Nah, yang pemberitahu itulah yang menjadi sumbernya dosa. Itu tambahan dari saya ya mengenai tarkul manahi tadi. Adapun untuk tata cara taubatnya tadi sudah disampaikan oleh Mang Kiai Hasan. Terima kasih sebagai tambahan saja dan sebagai bahan introspeksi kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.